Sidangnya itu hari Rabu, jam biasanya itu setelah sholat duhur ya, antara jam 12 jam 1, karena kan harus mendatangkan terdakwa, mendatangkan saksi. Insya Allah saksi yang akan sidang pada hari Rabu adalah saksi kunci dari persoalan ini, di mana dia tahu bagaimana ada perbuatan seseorang terhadap anak di bawah umur untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum, di mana dia diarahkan bla 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 dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan setelah proses persidangan hari Rabu. Yang jelas ada 5 saksi. Saya tadi sudah cek lagi dengan LPSK, ada 5 saksi yang saya minta LPSK untuk melindungi kesaksian tersebut. Saksi-saksi tersebut dari awal proses ada di bawah tanggung jawab LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan tadi pagi saya berkomunikasi, saya sampaikan ada panggilan sidang, mohon dipantau dan diberikan perlindungan kepada saksi tersebut. Saksi yang datang insya Allah yang saya terima panggilannya 2. Tapi kalau mungkin ada saksi lain melalui panggilan JPU, saya tidak paham. Yang jelas saya terima panggilan ada 2 saksi. Nanti saya minta LPSK untuk melakukan perlindungan kepada saksi tersebut. Ini saksi kunci yang tahu dan yang terlibat, mengetahui, bukan terlibat ya, mengetahui adanya peristiwa tersebut. Bahkan dia sempat telepon-teleponan, artinya diarahkan melalui dia telepon. Makanya jangan salahkan kalau ini kita marah-marah, nangis, dia betul-betul tidak mau memberikan maaf. Itu karena memang betul-betul sangat luar biasa yang terjadi terhadap anaknya, sehingga sampai detik terakhir pun dia tidak akan pernah mau memaafkan, karena anaknya betul-betul hancur, bahkan hampir meregang nyawa kalau tidak sempat ada orang yang ada di tempat tersebut. Seperti itu. Siapa saja bang saksinya bang? Saksi nggak boleh saya sampaikan. Berarti ini saksi kunci ya bang, yang benar-benar mengetahui. Saksi kunci, sangat-sangat mengetahui peristiwa. Lagi itu apa sih bang untuk saksinya bang? Ya hampir lah ya, bahasanya itu hampir, jadi belum terjadi, tapi sangat-sangat mengkhawatirkan saat situasinya pada saat itu. Berarti ada indikasi pembunuhan atau semacam itu? Bukan seperti itu. Bukan. Tidak ada kekerasan. Tapi pada saat dia melakukan sesuatu itu kan pasti terjadi sesuatu. Nah, terjadi sesuatu inilah yang mengkhawatirkan. Ya, mengkhawatirkan itu kalau tidak sempat cepat-cepat, ya mungkin kasihan lah dia ya. Jadi bukan diartikan seperti terjadi setidak, tapi pada saat itu dia berduaan dengan seseorang. Nah, seseorang itulah yang tahu apa yang terjadi di situ. Apa nantinya Loli juga akan dihadirkan lagi? Sudah tidak ada lagi. Begitupun dengan Nikita Mirzani. Tidak ada lagi, sudah selesai. Bang, berarti kemarin itu seperti apa sih bang, sampai kayak ramai drama itu bang? Oh ya, itu kan pada saat Laura ingin sidang itu tidak diketahui oleh ibunya. Ya, tidak diketahui oleh ibunya supaya tidak menyakiti biminya. Tapi Nikita sebagai seorang ibu ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya, sehingga dia protes, dia minta tetap ada di ruangan sidang. Nah, pada saat itulah, sehingga pada saat sidang akhirnya hakim mengizinkan supaya dia ada di ruangan sidang dengan syarat pasif. Tidak boleh protes, tidak boleh interupsi, tidak boleh apa terhadap kesaksian dari Laura, seperti itu. Bang, untuk saksi itu hubungan sama Fadel sama Loli itu apa sih bang? Saya nggak tahu. Besok aja Rebo, nanti kesaksiannya seperti apa. Yang jelas saksi ini ada di tempat. Artinya tadi kamu bilang saksi ini terlibat bang? Bukan terlibat, ada di tempat. Tahu ya bang? Ada di tempat kejadian. Bukan terlibat, jadi ada di tempat kejadian. Artinya saksi itu kan bisa saja saksi yang tidak tahu. Tapi kalau ini saksi ada di tempat dan dia nanti yang bisa bercerita. Makanya saya bilang dia saksi satu-satunya saksi kunci yang ada, dan saat ini saya sejak awal saksi ini sudah ada di dalam perlindungan LPSK. Seperti itulah ya. Jadi saya berharap, jadi jangan salahkan
kalau Nikita itu sampai detik terakhir belum bisa memaafkan karena betul-betul terpukul, betul-betul kaget dan semuanya, sehingga begitu dapatkan cerita dia geleng-geleng kepala gitu loh. Oleh karena itu, kalau sampai Nikita marah dan tidak mau memaafkan, wajar seorang ibu marah tatkala anaknya diperlakukan seperti itu. Bang Fadel kan kemarin sempat meminta maaf, tapi meminta maaf bukan kepada Loli atau bukan kepada Nikita, tapi melainkan kepada publik karena udah membuat kegaduhan berita ini. Tanggapan apa gimana? Waduh, saya nggak tahu. Coba tanya ke dia alasannya apa. Dia minta maafnya ke masyarakat gitu loh ya. Kalau dia ada menyampaikan, Bang, ketika kemarin ketemu Kak Niki ada yang disampaikan oleh Fadel, Bang? Saya nggak tahu, di dalam ruangan sidang itu hanya memeriksa Laura, habis itu selesai saya bawa Laura pulang. Isinya apa, saya tidak mengikuti proses pemeriksaannya. Kemarin kan Abang sempat bilang ada peraturan undang-undang yang tidak boleh mempertemukan antara Laura dengan Tidak, itu di dalam kasus anak. Hmm. Kasus anak yang betul-betul, tapi di dalam kasus ini karena ini kesusilaan dipertemukan, jadi mereka dipertemukan, tapi sidangnya tertutup, hanya orang tertentu yang bisa hadir. Hakim memutuskan yang bisa hadir itu adalah Nikita dengan kuasa hukumnya, Laura dengan lembaga perlindungan kalau nggak salah ya, dari perlindungan perempuan dan anak kalau tidak salah, yang mendampingi. Boleh dipertemukan, tapi setelah itu Nikita kan ada di ruangan tapi tidak boleh aktif. Nah, itu kemarin gimana bang? Nikita ketemu Fadel tuh bang? Kan sempet teriak-teriak juga tuh bang. Sini kita Maksudnya gimana? ketemu di ruang persidangan. Histeris kan sih bang ketemu maksudnya ketemu Fadel kemarin? Bukan nggak ada urusan dengan Fadel, dia cuma marah. Bukan marah, dia ingin ada di ruangan, ingin mendengar kesaksian anaknya, itu aja. Jadi akhirnya hakim bijaksana memberikan izin kepada Nikita hadir. Jadi sekali lagi saya katakan, kemarin itu nggak ada masalah, cuma Niki ingin ada di ruangan mendengarkan anaknya memberikan kesaksian. Anaknya tidak ingin menyakiti mamanya, gitu loh ya, paham ya. Jadi ada cara berpikir yang berbeda, tapi akhirnya hakim bijaksana mengambil sikap, dibolehkan memberikan kesaksian. Laura ada ibunya, ada miminya di belakang, tapi miminya harus pasif seperti itu. Nah, sidang besok ini ada 2 yang saya terima panggilan, tapi apakah ada panggilan lain yang dipanggilkan oleh jaksa kepada saksi-saksi yang lain, saya tidak tahu. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih, khusus saya ucapkan banyak terima kasih kepada LPSK yang dari awal kasus ini telah memberikan perlindungan kepada para saksi-saksi yang kami ajukan, di mana saksi-saksi itu di dalam surat yang saya terima sudah lebih dari beberapa bulan yang lalu sudah dibawa pantauan, dibawa perlindungan dari LPSK, dan kemarin atau tadi pagi saya juga berkomunikasi lagi dengan pihak LPSK supaya memberikan perlindungan pada hari sidang hari Rabu. Oleh karena itu saya ucapkan atas nama keluarga, atas nama Nikita Mirzani, atas nama Laura Mezani Mawardi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah mengeluarkan penetapan yang memberikan perlindungan kepada saksi-saksi yang terkait dengan permasalahan ini. Saksinya hampir 5 yang ada di bawah perlindungan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terima kasih. Mohon tetap dikawal kasus ini, mohon tetap memberikan perlindungan kepada para saksi, termasuk saksi-saksi yang akan dihadirkan pada persidangan berikutnya. Itu saya ucapkan dari hati yang paling tulus. Terima kasih banyak LPSK yang betul-betul memberikan perlindungan kepada para saksi dalam perkara ini. Seperti ini. Bayu. Oke. Bang, soal Bayu bang, ini Selesai Pak. iya Bayu dan Paulus